Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Nama saya Zakiria Maulana dengan NPM 2251031017. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana atau tutorial cara mengisi SPT. Sebelum kita lanjut, ada yang tahu nggak sih apa itu SPT? SPT adalah surat pemberitahuan tahunan atau surat pajak tahunan yang digunakan untuk melaporkan penghitungan dan pembiayaan objek pajak. Objek pajak yang berupa harta, kewajiban menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Pertama-tama, sebelum kita mengisi SPT pajak, kita buka pertama dulu yaitu file atau informasi yang ingin dimasukkan ke dalam SPT. Berikutnya, masukkan atau cari informasi yang akan dimasukkan ke dalam SPT. Seperti contoh, saya di sini akan memasukkan eh, sebuah jawaban yang sudah saya kerjakan ke dalam SPT. Lanjut, yaitu kita langsung masuk ke dalam SPT. Nah, pertama-tama kita mengerjakan SPT itu biasanya kita mengerjakan suatu uh, kerjaan itu kita awali dari awal. Tapi sedangkan kalau SPT ini kita memulainya itu justru dari kebalikannya. Kita memulainya itu dari akhir. Jadi seperti contoh seperti ini. Ini data-data ini saya masukkan karena ini berdasarkan saya yang kerjakan dalam bentuk Excel. Nah, seperti contoh, eh, lampiran khusus surat pajak tahunan penghasilan wajib pajak badan. Nah, pada saat ini terdapat penghitungan kompensasi kerugian fiskal untuk pajak tahun 2020 pada PT Nuwairoh Karma Medica, yaitu pajak tahun 2023-nya sebesar 400.000. Lanjut, kita ke lampiran pertama. Nah, data-data yang saya masukkan ini semuanya pure berdasarkan Excel yang barusan saya beritahu. Jadi pada jenis harta terdapat kelompok bangunan dan kelompok hartanya terdapat permanen karena bangunan-bangunan itu tidak dapat bisa dipindahkan kecuali digusur ya teman-teman. Nah, bulan perolehannya itu bulan pertama dan untuk tahunnya itu tahun 2022 dan harga perolehannya itu sebesar 300.000, nilai sisa fiskalnya pada awal tahun sebesar 285.000. Nah, metode yang digunakan yaitu metode garis lurus. Untuk metode penyusutan fiskalnya sama saja menggunakan metode garis lurus. Jadi tidak ada perubahan metode dalam penyusutan komersial maupun penyusutan fiskal. Nah, jadi untuk penyusutan fiskal tahun ininya sebesar 15.000. Dengan catatan, jadi perusahaan ini atau bangunan ini sudah beroperasi. Nah, kita lihat di sini. Jadi untuk total nilai sisa buku fiskal awal tahun sebesar 1.710.000 ditambah 285.000. Untuk jumlah penyusutan fiskalnya yaitu sebesar 206.000 dan untuk jumlah penyusutan komersialnya yaitu sebesar 100 165.000 dan untuk selisih penyusutannya yaitu nah dari 206.500 ini dikurang 165.600. Jadi hasilnya 40.900. Lanjut, sekarang kita ke lampiran 6. Nah, jadi ini sebagai contoh, jadi nama beserta alamat NPWP itu sudah pure terdapat di dalam Excel. Jadi untuk yang pertama ini, untuk di lampiran 6 kita bakal dikasih penjelasan SPT pajak tahunan pajak penghasilan wajib pajak badan. Jadi untuk yang bagian A itu terjadi berarti di bagian A ini terdapat dua bagian, yaitu
bagian A, dan bagian B. Tapi berhubung di bagian B tidak ada yang harus disesuaikan, jadi tidak perlu diisi. Kita langsung lanjut saja ke bagian A, yaitu tentang daftar penyusutan modal pada perusahaan afiliasi. Yang pertama itu untuk Mandala. Mandala itu alamatnya Jalan Arifin Manaf nomor 2 Kota Metro. Dengan NPWP 03.330.070.2.331.000. Dengan persenan yaitu 40%. Jadi total modal yang dia bertiga ini serahkan yaitu sebesar 1.500.000. Tapi berhubung ini dibagi tiga, eh, ada yang 45%, ada yang 30%, ada yang 25%. Jadi, nah untuk Mandala sendiri yaitu sebesar 45%, yaitu sebesar 45%-nya yaitu sebesar 1.500.000 kali 45%. Jadi sebesar 675.000. Dan untuk yang kedua yaitu Gugun. Gugun ini untuk alamat sama yang ada di Excel. Untuk NPWP-nya 01.229.965.6.331.000. Nah, berhubung Gugun ini 30%, jadi 1.500.000 ini dikali 30%. Jadi hasilnya 450.000. Dan untuk yang terakhir yaitu untuk Franz. Franz ini untuk alamatnya Jalan Sultan Taha nomor 3 Kabupaten Pesawaran. Jadi untuk untuk NPWP-nya sendiri 02 234 115 633 1000. Nah, untuk Franz ini jadi semua persenan itu ada 100 ya. Jadi yang pertama tadi Mandala ini sebesar 45% dan Gugun ini sebesar 30% dan yang terakhir adalah Franz. Franz ini sebesar 25%. Jadi 1.500.000 dikali 25% yaitu hasilnya 375.000. Baik, kita lanjut ke lampiran kelima. Nah, di sini di lampiran 5 ini terdapat daftar pemegang saham atau pemilik modal dan jumlah dividen yang dibagikan. Tidak banyak perubahan dari lampiran yang 6. Di sini terkait masih sama saja antara Mandala, Gugun, dan Franz dari segi alamat, NPWP, serta jumlah modal yang disetor. Baik, yang bagian B yaitu daftar susunan pengurus dan komisaris. Jadi Gugun dan Franz ini sebagai jabatannya itu sebagai direktur dan manajer. Jadi jabatan-jabatan serta data diri yang ada di dalam SPT ini terdapat di file Excel yang tadi saya telah berikan. Kita lanjut ke bagian lampiran 4. Nah, untuk di sini kita akan disajikan yaitu PPh final dan penghasilan yang tidak termasuk dalam objek pajak. Yang pertama yaitu ada dua bagian. Yang pertama itu PPh final dan yang kedua itu penghasilan yang tidak termasuk objek pajak. Karena penghasilan tidak termasuk objek pajak ini tidak ada pembaruan sama sekali, jadi tidak perlu kita isi. Nah, kita fokuskan pada bagian A. Nah, untuk bagian A yang pertama itu ada bunga deposito atau tabungan yang diskonto atau SBI. Nah, untuk dasar pengenaan pajaknya sebesar 45.000, tarifnya sebesar 20%, dan PPh terutangnya sebesar 9.000. Jadi 9.000 ini berdasarkan dari 45%, 45.000 ini dikali 20%. Lanjut yang kedua ada penghasilan penyewaan tanah atau bangunan sebesar 40.000 dengan tarif 10%. Jadi PPh terutangnya sebesar 4 juta atau 4.000. Eh, jadi untuk PPh terutangnya 9.000 ditambah 4.000 sama dengan 13.000. Untuk lampiran ketiganya, lanjut kita ke lampiran ketiga. Nah, di sini kita akan disajikan dengan eh, kredit pajak dalam negeri. Nah, di sini ada terdapat bagian A yaitu pemotongan atau pemungutan PPh pasal 22, 23 serta 26. Nah,
Yang pertama itu ada PT Crispy, yaitu dengan NPWP 14 685 243 9 331 000. Jadi jenis penghasilan PT Skripsi ini yaitu dengan PPh pasal 22 pembelian barang. Nah, untuk objek outputnya potongan bulanannya yaitu sebesar 6 juta dan PPh untuk potongannya yaitu sebesar 30.000 serta nomor buktinya 04 BP strip 23 garis miring 2023. Dan untuk tanggalnya sendiri yaitu tanggal 24 bulan Juni 2023. Lanjut, yang kedua itu ada PT ABC dengan PWP 13 923 192 0 332 000. Nah, pada PT ABC ini eh, dia terkena pasal 23 imbalan jasa. Nah, untuk objek workbooknya sebesar 1.725.000. Serta untuk PT PPh potongannya sebesar 34.500. Dan untuk nomor buktinya 123 garis miring PPh 23 garis miring 2023. Dan untuk tanggalnya sendiri yaitu tanggal 20 bulan September 2023. Dan yang ketiga yaitu ada Bendahara Kementerian dengan NPWP 00 015 102 7 331 000. Nah, untuk Bendahara Kementerian ini terkena pasal 22 pembelian barang sama dengan PT Kripsi. Nah, untuk objek outputnya sebesar 200.000 dan untuk PPh outputnya sebesar 3.000 dan untuk nomor buktinya sebesar 14.000. Untuk nomor buktinya sebesar 14 strip BP 22 2023. Dan untuk tanggalnya pada tanggal 12 bulan 10 atau bulan Oktober 2023. Eh, nah, ini untuk jumlah PPh. Jumlah PPh ini berdasarkan dari jumlah PPh output ini. Jadi 30.000 ditambah 34.500 ditambah 3.000. Yaitu hasilnya sebesar 67 juta 67.500. Kita lanjut ke lampiran kedua. Nah, di sini kita akan disajikan dengan rincian harga pokok penjualan, biaya usaha, dan biaya dari luar usaha secara komersial. Nah, yang telah saya berikan sebelumnya pada Excel, jadi eh, kasus yang tadi saya kasih di Excel itu, jadi pembelian bahan atau barang dagangan itu harga pokok penjualnya sebesar 35.550.000. Dan buat biaya gaji, upah, bonus, gravitasi, honorium, THR dan sebagainya itu nol. Dan sedangkan persediaan awal sebesar 2.500.000. Selanjutnya yaitu ada persediaan akhir sebesar 400.000. Nah, jadi di sini kita totalkan. Jadi 35.550 ditambah 2.500.000 ditambah 400.000 dan hasilnya sebesar 37.650.000. Dan untuk sebelahnya yaitu biaya usaha lainnya. Di biaya usaha lainnya itu terdapat dari biaya gaji, bonus, gravitasi, honorium, THR, dan sebagainya yaitu sebesar 1.516.000. Biaya transport sebesar 260.000. Biaya penyusutan dan amortisasi sebesar 165.600. Biaya sewa sebesar 160.000. Biaya royalti sebesar 50.000. Biaya pemasaran atau promosi sebesar 76.000. Biaya lainnya sebesar 843.000. Jadi total untuk biaya usaha lainnya itu yaitu sebanyak 3.070.600.000 rupiah. Dan selanjutnya yaitu ada biaya dari luar usaha. Nah, di dalam biaya dari luar usaha ini terdapat biaya bunga atau biaya pinjaman, yaitu sebesar 20.000. Dan biaya lainnya sebesar 19.000. Jadi total untuk biaya dari luar usaha ini sebesar 39.000. Nah, untuk jumlah, jadi pembelian barang ini, jadi kita barang data-data yang di dalam sini kita jumlahkan semuanya. Jadi 35.550.000 ditambah 1.516.000 ditambah 260.000 ditambah 165.600
ditambah 160.000, ditambah 20.000, ditambah 50.000, ditambah 76.000, ditambah 862.000, ditambah 2.500.000, ditambah 400.000, yaitu sebesar 40.759.600. Baik, mm, kita lanjut ke lampiran pertama. Nah, di sini kita akan disajikan yaitu tentang penghitungan penghasilan neto fiskal. Nah, di dalam penghasilan neto fiskal ini sangat komplit nih teman-teman. Jadi terdapat kayak eh, istilahnya peredaran usaha. Jadi ini saya jelaskan satu persatu ya teman-teman, ya. Jadi pertama itu ada penghasilan neto komersial dalam negeri. Yang pertama itu ada peredaran usaha, yaitu sebesar 41.270.000, harga pokok penjualan sebesar 30.650.000, biaya usaha lainnya sebesar 3.070.600. Jadi biaya-biaya yang ada di lampiran satu ini, eh, biaya yang dari lampiran dua sebelumnya itu kita masukkan ke lampiran satu. Lanjut, untuk biaya usaha lainnya itu sebesar 3.070.600, penghasilan itu dari usaha yaitu sebesar 549.400, biaya penghasilan di luar usaha sebesar 415.000, biaya dari luar usaha sebesar 39.000, penghasilan itu dari luar usaha sebesar 376.000, dan jumlah. Jadi ini semua ini kita jumlah ya teman-teman, ya. Jadi jumlahnya itu ada kan ding teman-teman. Nah, ini untuk yang bagian yang kedua. Jadi yang kedua itu ada namanya penghasilan itu komersial luar negeri, yaitu sebesar 3.925.400. Dan yang ketiga yaitu ada penghasilan neto komersial, yaitu sebesar 925.400. Dan untuk penyesuaian, nah di sini terdapat penyesuaian fiskal positif, yang di dalamnya itu ada biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pemegang saham, sekutu atau anggota, yaitu sebesar 30.000. Dan yang selanjutnya itu ada penggantian atau imbalan pekerjaan atau jasa dalam bentuk natura dan kenikmatan, yaitu sebesar 620.000. Selanjutnya yaitu ada harta yang diimbalkan atau bantuan yang disumbangkan, yaitu sebesar 113.500. Selanjutnya yaitu ada pajak penghasilan sebesar 24.000. Selanjutnya yaitu ada selisih penyusutan komersial di atas penyusutan fiskal, yaitu sebesar 15.000. Selanjutnya ada biaya yang ditangguhkan pengakuannya sebesar selanjutnya itu ada penyesuaian fiskal lainnya sebesar 600.000, 606.000. Jadi jumlahnya sebesar 1.488.500.000. Nah, selanjutnya yaitu ada penyesuaian fiskal negatif. Dan di dalamnya terdapat selisih penyusutan komersial di bawah penyusutan fiskal, yaitu sebesar 40.900. Selanjutnya itu ada penyesuaian fiskal negatif lainnya sebesar 85.000. Jadi untuk total penyesuaian fiskal negatif ini sebesar 125.900. Nah, untuk selanjutnya itu ada penghasilan neto fiskal. Jadi dalam ini semua, dari mulai penyusuan fiskal positif sampai dengan penyusuan fiskal negatif lainnya itu ditambahkan semuanya. Jadi untuk total semuanya yaitu sebesar 2.288.000. Lanjut. Nah, untuk selanjutnya yaitu ada induk lanjutan, yang di dalamnya itu terdapat penghasilan menjadi dasar dengan pengangsuran. Jadi dalam sini terdapat ada perubahan yaitu di dalam PPh final. PPh finalnya di sini sebesar 13.000. Nah, jika dari sini kita langsung lanjut ke intinya, yaitu pada lampiran yang namanya lampiran induk atau 1771. Nah, di dalam sini, nah ini adalah yang terakhir. Jadi untuk
penyusunannya yaitu dari lampiran 6, 5, 4, 3, 2, 1 atau nanti ada perubahan jadi dari ada penambahan dari sisi PPH atau apa yang lainnya. Jadi kita menyesuaikan dengan kasus yang kita sedang bahas. Baik, lanjut yaitu yang pertama ada penghasilan neto fiskal. Jadi penghasilan neto fiskalnya itu sebesar 2.288.000 dan kompensasi kerugian fiskal yaitu sebesar 400.000. Jadi total penghasilan kena pajaknya yaitu sebesar 1.888.000. Nah, untuk selanjutnya yaitu terdapat tarif PPh pasal 31 ayat 1 yaitu sebesar 309.000. Jadi untuk di sini tidak ada perubahan yaitu sebesar 500, tetap saja tidak ada yang berubah. Jadi tetap saja 391, 445, 786 rupiah. Nah, yang selanjutnya yaitu ada eh, PPh ditangguhkan pemerintah atau proyek bantuan luar negeri. Nah, di situ tidak ada penyusunan berarti kita nolkan. Yang selanjutnya itu ada kredit pajak dalam negeri sebesar 67.500. Selanjutnya itu ada kredit pajak luar negeri. Karena di sini tidak ada, kita kosongkan saja. Dan untuk jumlah di sini sebesar 67.500. Lanjut, di sini ada PPh yang harus dibayar sendiri, yaitu sebesar 323.945.786.000. Selanjutnya yaitu ada PPh yang dibayar sendiri atau PPh pasal 25 bulanan, yaitu sebesar 28.000. Selanjutnya yaitu ada STP PPh pasal 25, yaitu sebesar 13.000. Dan untuk selanjutnya itu ada namanya jumlah. Jadi jumlahnya ini jumlah dari 28.000 ditambah 13.000 yaitu sebesar 41.000. Nah, selanjutnya yaitu ada PPh yang kurang bayar atau PPh pasal 9 yaitu 323.945.786 rupiah dikurang 41.000. Jadi hasilnya PPh yang kurang bayar itu pada berarti PPh kurang bayar pasal 29 yaitu sebesar 282.945.786 rupiah. Eh, baik, segitu saja yang bisa dapat saya sampaikan. Semoga videonya bermanfaat. Kalau ada salah saya mohon maaf. Jika ada kata-kata saya yang kurang berkenan saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.